lagi di CNBC Financial Talks dengan tema tabungan aman, bisnis makin nyaman. Dan saya ingatkan juga nih untuk pemirsa CNBC Indonesia yang mau bertanya terkait tema kita hari ini, boleh banget langsung aja kirim pertanyaannya via WhatsApp ya. Ke nomor yang akan disebutkan boleh dicatat 0812 1299 0001. Diulangi lagi 0812 1299 0001. Dan ada hadiahnya loh. Kapan lagi bertanya dapat jawabannya gitu tapi dapat hadiah juga, dan e-wallet total 2 juta rupiah buat pemirsa yang pertanyaannya nanti terpilih dan dibacakan ya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan narasumber kita yang kece-kece. Tadi Pak Ari sudah jelaskan ada tips 3T nih ya yang harus dipegang teguh oleh UMKM. Boleh dielaborasi lebih detail lagi Pak Ari, yang mana sih biasanya sih dari 3T ini yang paling sulit dilakukan oleh UMKM dan yang paling penting justru? Yang pertama ya, kadang-kadang pelaku UMKM itu tidak tahu ada ketentuan tentang tingkat bunga penjaminan. Oke. Padahal kita selalu ibaratnya mensosialisasikan itu, dan kita wajibkan bank untuk juga memberitahukan. Jadi salah satu kebijakan tingkat bunga penjaminan itu kita mewajibkan tellernya untuk menyampaikan kepada nasabah bahwa harus memenuhi ketentuan tingkat bunga penjaminan. Untuk periode sekarang, kalau bisa dilihat di website ya lps.go.id, itu begitu di halaman pertama sudah ketahuan tuh berapa tingkat bunga penjaminan. Nah, nasabah pada prinsipnya tidak boleh memperoleh bunga yang lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan, karena dampaknya itu diatur di undang-undang menjadi tidak layak, tidak dijamin. Sehingga mesti ngecek. Jadi kalau dapat bunga yang gede gitu kan, biasanya hati-hati juga gitu kan. Nah, kita punya ketentuan kalau untuk bank umum itu 4%, rupiah falas 0,5%. Sedangkan untuk BPR itu lebih tinggi memang 6,5%. Jadi kalau mau menempatkan dana di BPR pun itu kita lihat, jangan kemudian dapat 8% merasa senang. Karena nanti kalau tiba-tiba banknya bermasalah itu menjadi tidak dijamin. Nah, yang pertama tentunya tercatat. Jadi sekarang ini ya, kalau kan kadang-kadang bank itu suka ada AO yang proaktif ya, mendatangi nasabahnya. Terus kemudian nanti dia disetorin, jangan begitu, nanti nggak jadi disetorin di banknya kan gitu kan. Jadi sebaiknya memang dilakukan penyetoran langsung ke bank sehingga itu menjadi tercatat ya. Nah, yang ketiga ya jangan ada kredit macet. Jadi kalau misalnya punya kewajiban ya itu diselesaikan, karena kalau 3T itu dilanggar, jika memenuhi ketentuan 3T tadi ya, maka menjadi tidak dijamin. Jadi kita mesti cek. Nah, makanya kenapa kalau misalnya mau menyimpan dana itu cek website kita dulu. Ini kalau ada BPR khususnya misalnya yang memberikan bunga yang lebih tinggi, ya kita lihat, waduh ini TBP nih, saya menjadi tidak dijamin nih. Nah, itu yang kemudian berbahaya. Ya. Jadi harus rajin-rajin HP digunakan nih untuk ngecek yang penting-penting ya, termasuk tadi kunjungi situs LPS supaya semuanya tuh terjamin gitu yang dilakukan, jangan sampai karena dapat bunganya besar ternyata nggak dijamin kayak gitu ya. Kita konfirmasi nih ke pelaku UMKM-nya. Kita juga punya Instagram, Twitter, silakan follow sehingga bisa update terus perkembangan yang terkait dengan penjaminan simpanan. Betul kan, mengikuti milenial juga kan, sekarang milenial pada ikut UMKM ya, pada buat UMKM sendiri. Kita ke Pak Ihsan dulu nih untuk konfirmasi, karena tadi udah dibocorin semua dapur-dapurnya. Pak Ihsan, kalau menurut Pak Ihsan bener gak nih yang tadi diomongin oleh Pak Ari gitu? Ternyata kayak gitu ya UMKM, ada kesalahan-kesalahan yang bikin gregetan gitu, tapi sebetulnya bisa diperbaiki dan ada tips-tipsnya. Kalau dari pengalaman Pak Ihsan sendiri seperti apa? Jadi saya kira begini ya. Kita semua saat ini adalah dengan adanya pandemi semua kita belajar, ya semua kita belajar, pemerintah belajar, UMKM-nya harus belajar, kita semua yang warga masyarakat Indonesia ini harus belajar, dan sudah terjadi yang namanya transformasi atau sudah terjadi perubahan budaya budaya membeli ya. Budaya konsumsi atau budaya membeli masyarakat. Apa yang dikatakan Pak Ari, yaitu itulah dapur UMKM. Memang dengan adanya pandemi atau non pandemi, kemarin kan kita berleha-leha dengan adanya dengan tidak adanya pandemi.
Tapi pada saat pandemi kan kalang kabut. Nah, makanya pentingnya adalah pengelolaan keuangan. Ini belajar betul-betul nih. Pengelolaan keuangan agar bisnis atau usaha kita tetap bertahan. Nah, memang bahwa dibutuhkan dana cadangan dan dana kan memang keuntungannya kan memang tidak terlalu besar dari UMKM, tapi ada keuntungan. Nah, keuntungan-keuntungan inilah sebenarnya harus ditaruh di mana, ya? Harus ditaruh di mana? Nah, salah satunya kan LPS. LPS saya lihat dengan cara Pak Arya tadi menerangkan itu bahwa ini benar-benar terjamin kita untuk bisa berusaha terus-menerus, bahkan di mana juga diberikan bunga untuk kira-kira untuk memperluas produksi. Nah, jadi saya kira kita semua belajar lah, UMKM perlu belajar. Jadi kalau tidak punya dana cadangan ya bangkrut. Terus kalau misalnya ada keuntungan cepat-cepat sisihkan, misalnya simpan di LPS dengan bunga memang tidak sebesar misalnya dengan BPR dan seterusnya, tapi sangat terjamin. Nah, inilah yang sebenarnya terus terang saya juga baru nangkep ini, bahwa ini harus saya sosialisasikan kepada teman-teman UMKM bahwa udah belajar daripada pengalaman ini, bahwa kita harus mengelola keuangan saat pandemi ini atau saat bangkit nanti atau saat menerima keuntungan itu jangan dihabiskan atau jangan dicampur dengan keuangan pribadi. Sebaiknya keuntungan-keuntungan yang bisa digunakan. Jadi misalnya ada keuntungan X ini dibagi di mana harus disimpan, di mana harus digunakan di spend. Nah, ini juga adalah kedisiplinan daripada bijaknya UMKM untuk mengelola keuangannya. Nah, inilah pengalaman dan pelajaran kita dari UMKM gitu. Nah, saya kira Pak Ari, ini harus kami juga sosialisasikan kepada teman-teman UMKM untuk kira-kira mematuhi atau disiplin dalam pengelolaan keuangan. Terutama nanti menyimpan keuntungannya itu yang tadi saya bilang, bahwa X bagi, yang mana harus disimpan, yang mana harus digunakan secara pribadi. Kan gitu, jangan bercampur gitu. Nah, saya kira gitu, Pak. Ya, Pak Ihsan, ngomongin pengelolaan keuangan yang wajib tadi harus dipunya ya untuk UMKM termasuk juga individu-individu, kita udah ada ahlinya. Jangan sedih pemirsa gitu yang UMKM ataupun individu, karena ada Mas Aidil di sini sebagai financial planner. Sebetulnya apa aja nih Mas Aidil pos-pos finansial yang krusial gitu yang harus kita perhatikan, baik itu secara individu termasuk juga secara bisnis UMKM ya? Ya, tadi benar sekali bahwa itu sebenarnya tadi nanti akan jadi catatan saya pada saat saya nulis-nulis ya. Nomor satu adalah pemisahan rekening, itu yang paling fatal, yang paling vital ya. Nah, pemisahan rekening ini kalau memang sulit untuk dilakukan, bisa menggunakan, saya selalu menggunakan strategi namanya 2 bank. Satu bank dipakai untuk bank usaha, satu bank untuk rekening pribadi. Gitu. Tapi kalau pakai 2 bank nanti ada yang komplain, Pak saya bayar ininya mahal, iuran bulanannya misalnya. Biaya admin ya kan? gitu Biaya kan. adminnya gitu ya. Mungkin pakai 1 bank tapi dia pakai 2, kalau saya nyebutnya pakai, dulu saya punya buku namanya manajemen by amplop, pakai 2 amplop deh. Ya, amplop manila yang coklat itu yang besar. Manualnya gitu ya. Satu buat bisnis tapi satu buat pribadi, nanti baru uangnya dimasukin ke rekening gitu ya. Gitu. Beberapa bank yang saya tahu, contohnya bank digital sudah bisa memisahkan rekening itu. Jadi satu rekening bisa untuk peruntukannya. Jadi untuk peruntukan usaha bisa juga, maksudnya penamaan ya, penamaan dari pencadangan dananya itu udah bisa. Itu satu. Terus kemudian kita mesti hitung tuh. Jadi sebenarnya dari keuntungan yang real atau dari penerimaan, berapa sih sebenarnya keuntungannya itu gitu. Nah, itu yang kita harus hitung, nanti saya akan coba gambarkan lagi. Kemudian ketiga adalah yang sering kelupaan nih, sering kelupaan juga UMKM itu adalah menggaji diri sendiri. Waduh, maksudnya gimana tuh menggaji diri sendiri tuh Mas? Ya, jadi karena dia dianggap ini bisnis saya, berarti semua uang yang masuk uang saya dong. Ya nggak bisa dong gitu ya. Karena nanti pada akhirnya betul ya Pak Ihsan ya. Pada akhirnya ketika suatu hari bisnisnya mau berkembang, mau besar. Suatu hari mau minta pinjaman nih ke bank-bank yang ada di bawah LPS, betul Pak Ari ya. Mau minta pinjaman, tapi kan pertanyaan berikutnya adalah mana keuntungan yang real. Nah, karena semuanya masuk ke satu rekening, nggak pernah dipisahkan mana keuntungan bisnis, mana gajinya dia pribadi, akibatnya nanti bank kesulitan tuh. Hubungannya kemana? Hubungan nanti ke pencatatan. Jadi UMKM ini sangat minim, ya terutama yang mikro ya, mikro kecil nih sangat minim dalam pencatatan keuangan.
Gitu. Itu yang menjadi cikal bakal, kemudian uangnya kecampur, kemudian nggak tahu berapa profit dan lain sebagainya. Kelihatannya sepele, tapi itu yang paling penting gitu kan. Karena kita dari rumah tangga sendiri, ibu rumah tangga harus mencatat semuanya ya, pengeluaran, pemasukan, apalagi menjalankan bisnis sekelas UMKM walaupun mikro, kecil dan menengah, tapi itu juga penting tuh pencatatan keuangan. Nah, kita masih akan ngobrol-ngobrol lebih lagi tadi karena Mas Aidil kita mau coret-coret ya Mas, lebih spesifiknya seperti apa CNBC Financial Talks dengan tema tabungan aman bisnis makin nyaman masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia.